Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa kembali bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dalam mata kuliah Termodinamika Teknik. Oke semuanya, hari ini kita akan masuk ke topik 4, pembahasan tentang properti dari sebuah zat murni, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan pure substances. Properti itu apa? Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, properti nanti adalah karakteristik dari suatu zat tersebut. Oke, sudah siap semua? Nah, untuk pembahasan yang pertama kali ini kita akan memahami apa sih yang disebut dengan pure substances atau zat murni tersebut. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang proses perubahan fasa. Mengapa ini penting? Karena ini nanti yang akan menjadi dasar dan fundamental kita selama kita mempelajari mata kuliah ini. Oke, sudah siap semua ya? Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pure substance atau yang disebut dengan zat murni. Nah, apa sih yang disebut dengan pure substance atau zat murni? Sebenarnya adalah semua zat yang memiliki komposisi kimia yang fix. Nah, itu definisi dari suatu zat yang disebut dengan pure substances atau zat murni. Contohnya apa? Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, contohnya salah satunya adalah gas nitrogen dengan rumus kimia N2. Nah, kita kenal misalkan di dalam satu sistem ini isinya hanya gas nitrogen, maka gas nitrogen ini masuk dalam kategori pure substances karena dia memiliki komposisi kimia yang tetap. Begitupun contoh kedua lainnya adalah udara. Kita tahu udara terdiri dari beberapa gas seperti gas nitrogen, oksigen, argon, dan juga banyak gas lainnya termasuk di situ ada uap air. Walaupun udara terdiri dari beberapa macam gas, tetapi karena mereka punya komposisi kimia yang tetap, jadi misalkan kandungan nitrogennya 78%, kandungan oksigennya sekian persen, dan itu tetap, maka udara dalam fasa gas juga masuk dalam kategori zat murni atau pure substances. Bagaimana jika misalkan dalam satu sistem terdapat satu zat, tetapi zatnya terdiri dari lebih dari satu fasa. Contoh yang kita lihat di sini misalkan adalah air. Air dalam gambar ini terdiri dari dua fasa di dalam satu sistem. Ada fasa yang masih berupa liquid dan ada juga fasa yang sudah berupa vapor atau gas. Nah, di sini air walaupun dia terdiri dari dua fasa masih masuk ke dalam kategori pure substances atau zat murni. Mengapa? Karena air dalam fasa vapornya memiliki komposisi kimia yang kita rumuskan dengan H2O. Begitupun air dalam fasa liquidnya juga memiliki komposisi kimia yang sama, yaitu H2O. Oleh karena itu, air walaupun terdiri dari dua fasa, tetap bisa kita kategorikan sebagai pure substances atau zat murni. Hal ini berbeda dengan kondisi yang di sebelah kanan, yaitu udara. Udara apabila kita letakkan dalam satu sistem terdiri dari lebih satu fasa, misalkan di sini ada fasa vapor dan liquid, udara tidak lagi berupa pure substance atau zat murni. Tidak bisa kita masukkan ke dalam kategori itu. Mengapa? Karena ketika udara yang terdiri tadi dari berbagai macam komponen, misalkan nitrogen, argon, oksigen, dan gas lainnya, termasuk di dalamnya ada water vapor di situ, memiliki temperatur boiling, temperatur freezing yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen penyusunnya ini. Sehingga udara pada satu temperatur bisa jadi ada yang sudah menguap vapornya, ada yang masih berupa liquid. Saya contohkan misalkan pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Nanti kita akan lihat bersama di tabel A3, temperatur boiling untuk nitrogen, argon, dan oksigen itu berbeda dengan water vapor. Jadi kita misalkan pada tekanan 1 atmosfer, tekanan udara yang kita hirup sekarang, di dalam temperatur ruang 25 derajat, kita tahu bahwa water vapor itu fasanya masih liquid. Jadi di sini H2O. Sedangkan untuk nitrogen, argon, dan oksigen sudah berupa vapor. Mereka sudah menguap. Dari sini kita bisa lihat, ketika udara terdiri dari lebih satu fasa,
vapor dan liquid dalam satu sistem, komposisi kimianya baik vapor dan liquid berbeda. Oleh karena itu, udara dalam kondisi ini tidak bisa lagi kita masuk kategorikan sebagai zat murni atau pure substances. Hal ini berbeda dengan vapor dan liquid. Nanti kita lihat bersama ya dalam sesi live ya, seperti apa tabel A3, atau Anda bisa langsung menyaksikan tabel A3 yang ada di dalam buku e-book itu. Oke, selain tentang pure substance atau zat murni, kita juga perlu mengingat kembali tentang fasa. Kita tahu dalam dunia ini ada 3 fasa, yaitu fasa solid atau padat, kemudian fasa liquid, cair, dan fasa gas. Nah, kita bisa lihat ya di sini masing-masing ikatan kimia dari ketiga fasa tersebut. Untuk fasa solid kita bisa amati di gambar yang sebelah kiri, baik yang di atas maupun bawah. Untuk fasa solid kita bisa lihat bahwa ikatan kimianya itu antar atomnya itu sangat teratur ya, rapi, arrangementnya sangat teratur dan lebih padat, jaraknya lebih dekat. Sehingga kalau diilustrasikan ke dalam satu gambar komik di sini karena saking berdekatan mereka lebih cepat bertumbukan gitu ya. Nah, ini adalah gambar ikatan kimia untuk fasa solid atau padat. Bagaimana dengan fasa liquid? Kita bisa lihat di sini ini mulai agak tidak teratur dibandingkan dengan yang solid dan di sini mulai kelihatan ada jarak yang lebih renggang dibandingkan dengan solid. Sehingga kita bisa katakan untuk suatu zat yang berfasa liquid jaraknya lebih renggang dan lebih tidak teratur ikatan atomnya dibandingkan dengan yang solid. Bagaimana dengan yang fasa gas? Lebih tidak teratur dan lebih renggang lagi. Ya, sehingga di sini nanti akan mempunyai sifat karakteristik yang berbeda-beda untuk ketiga fasa ini. Oke semuanya? Nah, setelah kita sudah memahami zat murni dan juga fasa, setelah ini kita akan membahas tentang proses perubahan fasa itu. Dari solid menjadi liquid, kemudian nanti liquid menjadi gas. Atau sebaliknya, nanti dari gas menjadi liquid, kemudian menjadi solid. Atau bisa juga langsung dari solid menjadi gas dan sebaliknya gas langsung menjadi solid. Nah, proses perubahan fasa kurang lebih akan mengalami 5 tahapan atau kita sebut dengan 5 state dan masing-masing state nanti punya sebutan fasanya masing-masing. Kita mulai ya. Oke. State yang pertama atau fasa pertama, mari kita bayangkan sebuah kontainer. Anda bisa bayangkan kontainer itu misalkan seperti gambar di bawah ini adalah suatu piston, atau bisa juga Anda analogikan atau bayangkan sebuah panci. Nah, panci ya. Panci semua tahu panci ya. Nah, panci itu Anda bayangkan dia berisi air. Air yang boleh Anda ambil dari keran, boleh dari manapun, tap water. Nah, ketika kita ukur tekanan dan suhu dari air tersebut, kita tahu bahwa kalau air yang baru kita masukkan ke panci dari keran, itu memiliki tekanan yang sama dengan tekanan udara yang kita hirup sehari-hari. Berapa tekanan udara yang kita hirup sehari-hari? Yaitu sebesar 1 atmosfer. Dan air yang kita ambil dari tap water atau keran kita biasanya bersuhu kisaran 20 derajat, 25 atau 30 gitu ya. Nah, misalkan di sini suhunya 20 derajat. Nah, kita semua tahu ya, air pada tekanan 1 atmosfer, udara yang kita hirup, bersuhu 20 derajat, Anda amati fasa dari air tersebut solid, liquid atau gas. Semua pasti sepakat ya, sama ya, bahwa fasanya masih berupa fasa liquid. Jadi masih berupa, air itu masih berupa cairan, ya, masih berupa liquid. Nah, kondisi yang seperti ini kalau kita belum belajar termodinamika, kita menyebutnya fasanya liquid. Tetapi karena kita sekarang sudah belajar termodinamika, kita akan menyebut ke depannya kondisi air di mana dia belum berubah fasa, ya, belum menguap, masih menjadi liquid, disebut dengan compressed liquid atau disebut dengan subcooled liquid. Ya, saya ulangi sekali lagi disebut dengan compressed liquid atau subcooled liquid. Jadi air pada kondisi ini kita sebut state 1, fasanya disebut dengan compressed liquid atau subcooled liquid. Kenapa disebut dengan compress? Karena ini seperti berada di dalam piston yang ditekan. Disebut dengan subcooled karena airnya masih dalam kondisi secara harfiah dingin. Ya, cool. Subcooled liquid. Nah, itu
Tahapan yang pertama, stage 1, fase pertama. Nah, Anda perhatikan di sini apa yang terjadi oleh pistonnya ya, kita perhatikan. Di sini ternyata di bawah pistonnya atau di bawah panci kita gitu ya, ada sumber panas. Misalnya kalau panci ya di bawahnya ada kompor. Nah, kalau di piston ini, gambar ini dimisalkan di bawahnya itu ada sebuah lilin. Nah, lilin ada apinya di sini, lalu lilin atau apinya ini menghantarkan panas ke pistonnya ini. Nah, Anda bisa bayangkan ketika air di dalam panci dipanaskan di atas kompor, apa yang terjadi di situ kira-kira? Nah, pancinya ditutup ya, ini seperti gambar piston, ini ada bor pistonnya, anggaplah ini bor pistonnya sebagai panci yang ditutup ya, tutup pancinya. Nah, apa yang terjadi ketika airnya itu dipanaskan? Nah, semua pasti tahu ya, apa yang terjadi akan mengalami kenaikan temperatur ya, air tersebut akan mengalami kenaikan temperatur. Nah, jadi nanti yang menarik adalah kondisinya, tekanannya tetap 1 atmosfer, tekanan udara yang kita hirup, tetapi suhunya naik nih. Misalkan katakanlah dia naik menjadi 50 derajat Celcius. Nah, sampai sini tanpa Anda perlu belajar termodinamika, apa yang terjadi dengan air yang dipanaskan, suhunya naik? Apakah dia sudah mulai menguap? Jawabannya belum ya. Karena kita semua tahu air itu baru menguap atau mendidih ketika suhunya 100, betul ya? Pada tekanan atmosfer 1 atmosfer. Nah, berarti kalau suhu 50 dia belum ya, belum menguap ya, belum mendidih ya. Berarti fasenya juga masih liquid. Sehingga air pada kondisi 1 atmosfer suhu 50 derajat juga masih disebut dengan fase compressed liquid atau subcooled liquid. Nah, ini baru step yang pertama. Nah, sekarang kalau suhunya sudah naik 50, tetap dipanaskan terus nih airnya, terus-menerus gitu ya. Jadi ini, kompornya tetap nyala, nah ceritanya kalau di sini lilinnya tetap nyala. Nah, apa yang terjadi? Lama-kelamaan pasti suhu air ini juga akan naik terus, sampai nanti satu titik air ini bisa mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, disinilah kita masuk ke state 2. Yaitu di mana kalau diukur, tekanan air itu tetap 1 atmosfer, tetapi suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius. Nah, sebelum kita pusingkan istilah nama dan lain-lainnya, Anda sekarang bayangkan bisa sambil eksperimen juga di rumah, lihat panci Anda. Ketika Anda ukur, suhunya sudah 100 derajat Celcius, kita semua tahu apa yang terjadi di situ. Kalau bahasa sehari-hari kita tahu bahwa airnya mendidih, gitu ya. Nah, kalau pakai bahasa termodinamika, kita akan bilang bahwa airnya sudah mengalami perubahan fasa. Karena apa? Ketika mendidih, di situ muncul yang namanya bubble vapor atau vapor bubble. Artinya apa? Sudah muncul adanya buih-buih air di sini. Nah, buih-buih air itu apa sih sebenarnya? Buih-buih air ini tidak lain tidak bukan adalah uap air. Jadi sebagian dari liquid ini sudah mulai akan menjadi liquid bubble. Nah, kondisi ini akan disebut dengan yang namanya saturasi liquid atau bahasa Inggrisnya saturated liquid. Maksudnya apa? Nah, secara harfiah dulu. Saturated itu bahasa Indonesianya artinya jenuh. Kita sering bilang juga bahwa kondisi ini airnya mengalami liquid jenuh. Artinya betul. Betul apa? Si air ini yang tadinya liquid, dia sudah jenuh. Karena dipanaskan terus-menerus, dia sudah jenuh. Itu mirip seperti kita ya, manusia ya. Kita kalau dipanaskan terus-menerus juga pasti jenuh kan? Nah, uniknya kalau air ketika dia dipanaskan terus-menerus sampai satu titik, misalkan di dalam hal ini air itu titiknya di 1 atmosfer dan suhu 100 derajat Celcius, dia mulai jenuh. Nah, ketika jenuh apa yang terjadi? Ternyata ketika jenuh air itu akan mengalami perubahan fasa. Nah, kondisi air yang masih liquid akan mengalami perubahan fasa, dia disebut dengan liquid jenuh atau saturated liquid. Nah, kalau di sini didefinisikan bahwa saturated liquid adalah liquid yang sebentar lagi nih akan mengalami penguapan, akan vaporize gitu. Nah, ini state 2 kita. Jadi state 2 kita kondisi fasa air ini disebut dengan saturated liquid. Oke, sampai sini kalau misalkan
dalam piston ini lilinnya masih dinyalakan terus nih. Nah, kalau dalam case Anda mungkin di rumah, sudah saturated liquid, kompornya nggak dimatikan nih, tetap dinyalakan. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi yang tadi saya ceritakan ya, sudah akan mulai ada liquid yang, sedikit demi sedikit dia membentuk uap air, atau membentuk bubble-bubble ya, vapor bubble, buih-buih air. Nah, sehingga kondisi tersebut menyebabkan dia tidak lagi ada di state 2, dia akan berubah menjadi state 3, yaitu di mana sebagian dari liquid tersebut ini berubah menjadi yang warna abu-abu ini. Artinya apa? Sebagian liquid tersebut sudah mulai ada yang berubah menjadi uap. Nah, di sini berubah menjadi vapor ya, berubah menjadi vapor. Tetapi dalam kondisi state 3 ini masih ada sebagian liquid yang belum jadi uap, jadi masih liquid yang di bawah ini. Mengapa gambar liquid yang di bawah? Karena liquid lebih berat ya dibandingkan dengan vapor. Kalau vapor itu ringan, jadi dia naik ke atas sendiri, posisinya pasti lebih di atas. Nah, di sini vapornya. Nah, yang menarik pada kondisi ketiga ini Anda perhatikan suhu dan tekanannya. Apa yang terjadi? Ternyata suhunya itu sama seperti di state 2, begitupun tekanannya. Nah, kalau kita lihat kembali ya state 2 ya. Nah, ini tadi saat mulai saturasi, suhunya ada di 100 derajat, tekanannya tekanan 1 atmosfer. Di state 3, ketika mulai sebagian ada yang berubah jadi vapor, ternyata tidak berubah tekanan dan suhunya. Nah, ini yang menarik, padahal di sini ada panas yang masuk. Nah, kalau dalam pelajaran sebelumnya kita belajar ini berarti Q-in ini buat sistemnya, gitu ya. Ada panas yang masuk. Kok bisa ya? Ada panas yang masuk, kok suhunya nggak naik, tekanan nggak naik? Bukankah sebelumnya ketika berubah dari state 1 ke state 2, ada panas yang dimasukkan, itu suhunya naik, Bu, dari 20 ke 50, terus nanti perlahan-lahan sampai ke 100. Kenapa yang di sini kok suhunya tidak naik pada ada Q-in? Nah, ini yang menarik. Dalam proses perubahan fasa, ketika ada Q-in yang ditambahkan, ada Q-in yang masuk, tekanan dan suhunya tidak mengalami perubahan, tetapi yang berubah adalah fasanya. Nah, ini fasanya ya. Jadi fasanya mulai berubah, yang tadinya liquid semuanya berubah sebagian sudah menjadi vapor. Nah, kalau Anda ingat pelajaran sebelumnya juga di topik sebelumnya kita pernah bahas, Anda ingat ada suatu kulkas yang diletakkan dalam ruangan, kemudian kulkas itu menerima W electrical in, di situ yang terjadi ada kenaikan temperatur ruangan ya. Mengapa? Karena itu konversi dari W electrical in. Nah, kalau di sini konversi dari Q in itu bukan berupa kenaikan temperatur atau kenaikan tekanan, tapi berupa perubahan fasa. Nah, jadi selama ini mungkin kalau sehari-hari kita hanya mengamati, oke, airnya mendidih, sudah mulai terbentuk bubble, tapi kita nggak pernah ngukur nih tekanan sama suhunya. Ternyata kalau diukur, tekanan dan suhunya tidak berubah. Jadi yang berubah hanyalah fasanya. Tuh. Nah, sampai sini Anda bisa bayangkan ya. Nah, sekarang kita beri nama ya state 3 ini. Nah, kondisi state 3 ini, karena di dalam satu sistem, ini mulai terbentuk ada dua fasa. Ada yang sebagian sudah jadi vapor, ada yang masih menjadi liquid. Nah, kondisi ini disebut dengan fasanya saturated liquid vapor mixture. Atau kedepannya kita boleh sebut dengan kondisi atau fase mixture. Mixture ini artinya campuran, kenapa? Karena di dalam sistem ini terdapat campuran dua fasa, yaitu vapor dan liquid. Nah, ini state 3. Jadi yang paling penting dari state 3 di sini, yang pertama tadi adalah bahwa pada kondisi mixture ini, tekanan dan suhunya itu tidak mengalami perubahan. Tekanan dan suhunya itu sama dengan tekanan saturasi. Nah, ini nanti ke depannya kita akan belajar P1 atmosfer ini akan disebut dengan P-sat, T-nya ini disebut dengan T-sat, satnya itu saturasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dia disebut mixture? Karena tadi di dalam satu sistem ini sudah terdapat dua fasa, yaitu sebagian sudah menjadi vapor dan sebagian masih menjadi liquid. Nah, ini kita sudah sampai di step 3. Oke? Sampai sini semoga sudah bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan saat sesi live session. Oke, sampai sini. Kalau misalkan di piston ini sudah beberapa liquid berubah menjadi vapor, tapi lilinnya nggak dimatikan. Nah, kalau dalam case Anda mungkin pancinya ini
yang diletakkan di atas kompor, airnya sudah beberapa berubah menjadi liquid, tetapi kompornya juga nggak dimatikan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makin banyak liquid yang berubah menjadi vapor. Jadi nanti kalau nggak dimatikan nih sumber panasnya, Q ini nggak dimatikan, maka perlahan-lahan liquid yang masih di bawah ini semuanya akan berubah menjadi vapor. Sampai pada satu titik, tetes terakhir dari liquid ini, itu akan berubah menjadi vapor. Ya, jadi sampai pada satu titik, tetes terakhir dari liquid ini akan berubah menjadi vapor. Nah, itulah kita akan masuk ke state 4 namanya. Nah, di sini kita bisa lihat, sudah tidak ada lagi warna pink, artinya sudah tidak ada lagi liquid. Berarti semua liquid tetes terakhir ya, itu sudah semuanya berubah menjadi vapor. Nah, itu yang menarik ya. Nah, Anda bisa bayangkan juga kalau misalkan pancinya nggak dimatikan, kompornya nggak dimatikan ya, Anda terus-terusan aja tuh, sampai nanti terakhir itu udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi tetes terakhir liquid, semuanya udah jadi uap gitu. Memang uap tuh nggak kelihatan kan, cuma kita bisa rasakan panasnya. Nah, sampai sini yang menarik lagi adalah Anda perhatikan nilai tekanan dan suhunya. Ternyata tekanan dan suhunya juga tidak mengalami perubahan. Tekanannya tetap 1 atmosfer, suhunya juga tetap 100 derajat Celcius. Nah, artinya apa? Artinya di step 4 ini, P-nya juga tetap di P1, T-nya juga tetap di T1. Berarti Qin yang masuk buat apa, Bu? Nah, Qin yang masuk tadi buat itu, buat merubah kondisi liquid ini berubah fasa menjadi vapor. Nah, sampai sini bisa dibayangkan berarti isinya di dalam ini udah nggak ada liquid. Tetes terakhirnya sudah berubah menjadi vapor. Oke? Nah, setelah Anda perhatikan nilai P-nya dan T-nya yang sama dengan titik saturasinya, sekarang kita beri nama. State 4 ini disebut dengan apa? Nah, state 4 ini disebut dengan yang namanya saturated vapor. Nah, ini mirip ya dengan kondisi 2 tadi ya, kalau kita lihat lagi coba. Kondisi 2 tadi tekanannya 1 atmosfer, suhunya 100, tapi semuanya masih liquid. Disebutnya saturated liquid. Nah, kalau yang state 4 ini, semuanya sudah vapor. Tekanan 1 atmosfer, suhunya sama nih 100 derajat Celcius. Tapi karena semuanya sudah vapor disebut dengan saturated vapor. Lalu kenapa dia disebut dengan saturated vapor? Apakah vapornya jenuh juga? Yes. Vapornya di sini juga jenuh. Jenuh gimana? Nah, jenuhnya begini. Kalau ini dipanaskan terus-menerus, maka vapor ini akan mengalami penambahan panas. Akan menjadi sangat panas. Tapi sebaliknya juga, kalau misalkan ini dimatikan, vapor yang jenuh ini, dia akan sebaliknya, bukan tambah panas, malah tambah dingin. Dia akan kembali ke state 3. Sebagian akan terkondensasi menjadi liquid. Dan nanti kalau didinginkan lagi, atau dimatikan lagi, akan balik lagi ke state 2. Gitu. Nah, jadi kenapa ini disebut dengan vapor yang jenuh? Siap-siap ya, kalau yang namanya jenuh itu artinya siap-siap berubah fasa. Karena tergantung ini apakah tetap Q-in, kalau Q-in berarti nanti dia vapornya siap-siap berubah fasa menjadi lebih panas. Kalau heat-nya ini dirilis, dihilangkan, maka dia siap-siap yang ini nih definisinya, siap-siap untuk mengembun, terkondensasi, gitu. Makanya disebutnya dengan saturated vapor. Tetes terakhir dari liquid itu sudah berubah menjadi vapor. Nah, sampai sini saya akan lanjutkan ke set 5, yaitu di mana kalau yang tadi saya ceritakan, lilinnya ini atau sumber panasnya tidak dimatikan, tetap. Maka apa yang terjadi? Maka vapornya ini akan menjadi sangat panas. Nah, sangat panas, dia akan masuk ke state 5 yang disebut dengan superheated vapor. Jadi benar-benar vapornya ini sangat panas. Kalau Anda hilangkan sumber panasnya, dia nggak langsung mengembun, dia balik dulu ke state 4. Gitu. Jadi ini super panas ya, superheated vapor. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, ketika Q ini tetap masuk, apa yang terjadi? Kan udah nggak bisa berubah fasa ya, karena dia tetap jadi vapor. Cuma vapor yang jadi sangat panas. Nah, Anda perhatikan di sini, Qin-nya itu dikonversi menjadi kenaikan temperatur. Yang tadinya 100 menjadi naik jadi 300 derajat Celcius. Dan state 5 ini nanti disebut dengan superheated vapor.
Oke semuanya? Jadi semoga sudah bisa memahami apa yang terjadi dengan fluida atau pure substances yang ada di dalam, satu sistem, dia mengalami perubahan fasa, mulai dari compressed liquid, saturated liquid, lalu mixture, lalu saturated vapor, kalau dipanaskan terus-menerus menjadi yang namanya superheated vapor atau ke depannya kita sebut dengan steam. Ya, kita ke depannya, superheated vapor ini kita sebutnya dengan steam, yaitu uap yang sangat panas, gitu. Oke, semoga sudah paham tentang proses perubahan fasa ini dan perlu diingat-ingat kembali ya, karena ini sangat penting. Nah sekarang kalau kita perhatikan, terutama di step 2, 3, 4 tadi menarik ya. Di situ ada yang namanya T-sat dan P-sat, temperatur saturasi dan tekanan saturasi. Nah, di sini yang tadi saya ceritakan. Kalau kita belum belajar termodinamika, ada orang bertanya kepada kita, air, boiling, mendidih pada suhu berapa? Nah, kita akan dengan sangat mudahnya menjawab bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, gitu ya. Tetapi, kalau kita sudah belajar termodinamika, ditanya orang, air mendidih pada suhu berapa? Nah, kita akan bertanya dulu, pada tekanan berapa? Karena jawabannya apa? Tergantung. Tergantung pada tekanan berapa. Kalau air mendidih pada tekanan 1 atmosfer, pada tekanan udara yang kita hirup ya, tekanan 1 atmosfer, maka ya air itu boiling-nya pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi kalau tekanannya berubah, maka T-sat-nya itu juga mengalami perubahan. Maka sampai sini kalau kita bicara T-sat dan P-sat, keduanya itu saling bergantung satu sama lain. Nah, kita bisa lihat contohnya di grafik di bawah ini. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu kalau tekanannya 100 kilopascal. Tapi kalau tekanannya lebih tinggi lagi, katakanlah sampai 400, 500, maka titik didih air atau titik saturasinya berubah. Makanya kalau ditanya orang sekarang, air mendidih pada suhu berapa? Jawabannya tergantung. Tekanannya berapa? Gitu. Nah, kita bisa lihat juga di tabel 3.1 di sini, 101,4 itu udara yang kita hirup ya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau kita mendesain suatu vessel atau tangki dengan tekanan yang 4 kali dari udara yang kita hirup, misalnya 476 kilopascal ini, maka air itu mendidih pada suhu 150. Sebaliknya, kalau kita mendesain suatu tangki yang vakum, yang di bawah tekanan atmosfer, misalnya 12,35 ini, maka air mendidih pada suhu 50. Nah, jadi sampai sini, kalau kita bicara T-sat dan P-sat, itu semuanya bergantung. At T-sat, at P-sat itu saling corresponding, gitu. Oke? Nah, dari sini, yang tidak kalah penting juga adalah kita perlu memahami energi yang diperlukan untuk mengubah fasa tadi. Kalau Anda perhatikan tadi di contoh proses perubahan fasa kita itu kan penyebabnya adalah Q-in ya. Digambarkan dalam gambar slide saya tadi adalah lilin gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya minta Anda untuk menganalogikan misalnya kompor gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa sih energi yang dibutuhkan atau dirilis ya, dilepaskan Q-in atau Q-out-nya ketika suatu proses perubahan itu terjadi. Nah, besar energi yang mengiringi proses perubahan fasa ke depannya itu akan disebut dengan yang namanya latent heat atau bahasa Indonesianya adalah kalor laten. Nah, sekarang kita lihat satu persatu besarnya atau sebutannya untuk kalor laten untuk masing-masing proses perubahan fasa. Nah, kita mulai dari kita tahu bahwa dalam dunia ini tuh ada 3 fasa ya, yaitu solid, kemudian liquid, yang ketiga adalah gas. Nah, kita bahas dulu misalkan proses perubahan fasa dari solid menjadi liquid.
Kita tahu kalau proses perubahan fase dari solid menjadi liquid ini disebut dengan peleburan atau melting. Contohnya apa? Es batu. Es batu kita cairkan, maka dia berubah menjadi air liquid. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mencairkan es batu? Sekarang Anda bayangkan ada es batu Anda cairkan. Apa yang terjadi di situ dengan es batunya? Diapakan? Dia diberikan input panas. Jadi ada Q-in di situ. Jadi kalau untuk melting di situ prosesnya adalah Q-in. Yaitu apa? Panasnya itu diserap di sini, diabsorb. Ya. Oke. Kemudian sebaliknya, kalau liquid berubah menjadi solid. Nah, ini kalau kita membuat es batu dari air, berubah menjadi solid. Diapakan? Masukkan freezer, betul. Didinginkan. Tapi pengertian didinginkan itu apa? Didinginkan itu pengertiannya adalah kalornya dilepaskan. Ada Q out di situ. Nah, ini prosesnya disebut dengan pembekuan atau bahasa Inggrisnya freezing. Nah, ini adalah proses perubahan fasa dari solid menjadi liquid maupun sebaliknya liquid menjadi solid. Kalau solid menjadi liquid melting, ada Q-in. Sebaliknya, kalau liquid menjadi solid itu freezing, itu kalor dilepaskan. Nah, baik melting dan freezing, Q-in, Q-out ini disebut dengan kalor laten yang fusion ini. Jadi latent heat of fusion itu adalah besarnya energi yang diserap atau dilepaskan selama proses melting dan freezing. Kalau diserap berarti proses melting, kalau dilepaskan berarti proses freezing. Nah, ini namanya latent heat of fusion. Jadi perubahan fasa solid dan liquid. Nah, sedangkan kalau proses perubahan fasa liquid menjadi gas, nah kita tahu kalau liquid air berubah menjadi vapor, itu namanya adalah boiling atau vaporization, penguapan. Nah, bagaimana kita tadi ceritanya ada air bisa berubah menjadi uap? Saat boiling itu ada Q-in. Atau saat evaporasi ada Q-in. Sebaliknya, kalau sudah jadi gas, sudah jadi vapor, mau dikembalikan menjadi liquid, prosesnya namanya adalah proses pengembunan atau kondensasi. Nah, bagaimana caranya vapor tadi bisa mengalami pengembunan? Panasnya dilepaskan, Q-out, dirilis. Nah, kalor laten yang terkait dengan proses perubahan fasa liquid menjadi gas, itu disebut dengan latent heat of vaporization, yaitu besarnya energi yang diserap sama proses boiling atau vaporization tadi. Nah, sama juga ketika proses kondensasi, namanya juga latent heat of vaporization, artinya energi yang dilepaskan selama proses pengembunan. Nah, ini istilah ke depannya supaya Anda nggak bingung ketika nanti menjumpai referensi atau mendengarkan webinar atau pembicaraan tentang latent heat of fusion dan vaporization. Demikian ya? Oke. Nah, yang menarik lagi kalau kita perhatikan lebih lanjut dari data yang ada, misalkan untuk air ya, ternyata besar latent heat of fusion tadi untuk proses melting dan freezing dari air itu membutuhkan sebesar 333 kilojoule per kilogram pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini joule-nya harus dalam huruf besar ya. Nah, ini yang fusion. Tetapi ketika proses boiling dan kondensasi, dia membutuhkan atau melepaskan energi jauh lebih besar lagi, yaitu sebesar 2000-an kilojoule per kilogram. Nah, ini adalah tipikal besar energi yang kita bisa perhatikan. Kalau yang namanya proses boiling sama kondensasi, itu butuh energinya atau pelepasan energi itu jauh lebih besar dibandingkan proses melting dan freezing. Nah, ini informasi tambahan supaya ke depannya kita bisa memahami. Sehingga ini ada manfaatnya sebenarnya. Sehingga ketika kita menggunakan proses boiling dan kondensasi, itu prosesnya akan lebih cepat karena energinya lebih besar. Contoh ya, contoh. Contoh kalau kita mau memasak sesuatu, itu lebih cepat kalau kita melibatkan proses perubahan fasa ini. Entah itu boiling, entah itu kondensasi. Kalau memasak biasanya proses boiling. Di steam, direbus itu lebih cepat matang. Ketimbang misalkan
digoreng begitu saja gitu ya. Nah, itu contoh nyata aplikasi bahwa besarnya energi ini bisa mempercepat satu proses aplikasi dalam kehidupan kita. Oke? Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan ternyata yang namanya tekanan gitu ya, tekanan udara ya, itu juga mengalami perbedaan seiring dengan ketinggian suatu permukaan dari permukaan laut. Jadi elevasi di sini. Kita bisa lihat di tabel 3.2 ini. Jadi kita perhatikan kalau dataran atau suatu permukaan itu lebih tinggi, semakin tinggi, maka ternyata tekanannya akan semakin rendah. Jadi kalau misalnya kita berada, lokasi rumah kita berada di pegunungan, tekanan udaranya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita ada di dataran rendah. Nah, ini menarik ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, cuma Anda bisa bayangkan seperti ini. Anda ingat-ingat lagi misalkan kalau Anda pernah lihat acara misalkan di Nat Geo gitu ya, ada acara TV show Air Crash Investigation misalnya, atau kecelakaan pesawat gitu ya. Nah, posisi lebih tinggi itu tekanannya lebih rendah. Kalau tekanan lebih rendah biasanya suhunya lebih dingin gitu. Makanya tidak heran ketika misalkan saja kalau Anda pernah baca berita atau pernah nonton, ada kecelakaan pesawat, tetapi pesawatnya masih mengudara di angkasa, di mana kecelakaan itu menyebabkan bodi atau bagian tubuh pesawatnya itu ada yang crack ya, ada yang bolong gitu ya, ada yang crack. Maka apa yang terjadi kalau Anda pernah menyaksikan, semua barang-barang yang ada dalam kabin pesawat itu akan keluar. Mengapa? Karena tekanan udara di atas itu lebih rendah dibandingkan tekanan udara di dalam kabin pesawat. Karena tekanan udara di dalam kabin pesawat itu didesain supaya sama dengan tekanan udara yang kita hirup, manusia hirup, yaitu 1 atmosfer. Nah, semakin tinggi dari permukaan, tekanan udaranya semakin rendah. Sehingga ketika terjadi bodi pesawatnya crack, semua barang-barang yang ada di dalam kabin akan keluar. Karena kita ingat hukum alam, segala sesuatu itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, itulah mengapa tidak boleh ada yang namanya cracking dalam bodi pesawat. Nah, ini contoh mudah ketika Anda mengingat bahwa kalau ketinggiannya makin tinggi, maka di situ tekanan akan semakin rendah. Sebaliknya, kalau Anda yang suka hobi diving atau menyelam, itu akan semakin ke dasar kan, semakin ke bawah permukaan laut. Di situ justru kebalikannya, tekanannya makin besar. Makanya Anda butuh yang namanya tabung oksigen untuk membantu Anda, supaya Anda tetap bisa bernafas di situ. Ya, itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bagaimana membedakan tekanan dengan ketinggian satu permukaan atau dataran. Nah, kaitannya kembali dengan titik saturasi. Di sini kita bisa lihat juga di tabel 3.2 bahwa semakin rendah tekanan, ternyata boiling temperatur atau T-sat-nya juga turun semakin rendah di sini. Nah, contoh ya, misalkan kalau kita mendaki gunung, misalkan saja ini ketinggiannya 1000 meter gitu ya, maka tekanan udara itu turun. Yang tadinya 1 atmosfer ini jadi 0,8 atau 89 kilopascal. Sehingga boiling temperaturnya turun 4 derajat, kurang lebih 3,5 lah, 96,5 derajat Celcius. Nah, ini menyebabkan kalau boiling temperaturnya rendah, dalam aplikasi sehari-hari misalnya memasak gitu ya. Kalau memasak dengan temperatur yang lebih rendah, itu akan lebih lama matangnya. Makanya nggak heran kalau misalnya para pendaki gitu ya, atau Anda yang senang hobi naik gunung, hiking, itu mengapa kok makanan-makanan yang dibawa itu seringkali makanan yang cepat masak atau instan. Contohnya mie instan gitu ya. Karena tekanan udara di gunung itu atau di ketinggian itu lebih rendah, boiling temperaturnya lebih rendah, sehingga kalau mau masak yang berat-berat, dia akan lebih lama. Nah, padahal Anda udah kelaparan kan kalau naik gunung capek ya. Jadi masak yang praktis saja, misalnya mie instan. Ada nggak Bu yang bawa nasi naik gunung? Ada juga. Nah, tapi mereka biasanya tidak hanya membawa beras atau nasi biasa ya, tapi mereka membawa alat yang namanya pressure cooker. Nah,
Anda boleh tanya juga tuh sama mama atau ibu Anda ya, pressure cooker, ada kan alat masak disebutnya dengan pressure cooker. Nah itu ada maknanya itu. Pressure cooker itu artinya adalah alat masak yang memang di situ, alat masaknya itu ditekan, punya tekanan lebih tinggi. Jadi misalnya ini alat masaknya, nah tekanan di dalamnya itu lebih tinggi dari 1 atmosfer. Makanya disebut dengan pressure gitu, pressure cooker. Nah kalau lebih tinggi dari 1 atmosfer, katakanlah misalkan, maka dia akan punya kebalikannya ini ya, kalau tekanan semakin rendah, boiling temperatur semakin rendah. Sebaliknya kalau tekanannya makin tinggi, maka boiling temperaturnya makin tinggi. Nah, misalkan di sini boiling temperaturnya jadi 150 nih, artinya apa? Kalau kita masak pakai pressure cooker tuh lebih cepat matang, karena tekanannya lebih tinggi, suhunya lebih tinggi, jadi cepat matangnya, gitu. Contoh ya, kalau ibu Anda atau mama Anda masak daging misalnya ya, itu kalau pakai panci biasa pasti lama, maka dia harus pakai pressure cooker supaya lebih cepat dan lebih cepat empuk juga, gitu. Nah, ini contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, manfaat memahami hubungan antara pressure, tekanan dan temperatur, dan juga elevasi, kemudian juga hubungannya dengan titik saturasi. Manfaat lainnya masih banyak, contohnya misalnya dalam proses pendinginan sayur-sayuran ya, atau contoh lain lagi ini, liquid nitrogen ya. Mungkin Anda tahu bahwa liquid nitrogen itu punya, titik saturasi yang sangat rendah, sehingga dia kalau dalam kondisi, room temperatur dan tekanan udara yang kita hirup sekarang itu dia akan menguap. Nah, aplikasi liquid nitrogen itu banyak, salah satunya misalnya dalam dunia, pembedahan cryosurgery, karena supaya bisa lebih cepat ya proses pembedahannya, atau yang sekarang juga lagi sering digunakan itu yang lagi happening adalah misalkan gastronomi, restoran atau gastronomi food ya, mungkin yang pernah lihat di YouTube atau mungkin pernah makan di gastronomi restoran, di situ proses, memasaknya atau pembuatan makanannya menggunakan memanfaatkan liquid nitrogen, dan kalau Anda lihat itu kan di situ ada asap-asap ya. Nah, itu sebenarnya bukan asap ya, itu sebenarnya adalah liquid nitrogen yang tadinya liquid, tetapi pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dia mengalami titik saturasi, sehingga liquid itu berubah jadi vapor. Nah, vapornya itu kita lihat sebagai seperti asap, padahal itu bukan asap, tapi liquid nitrogen yang berubah menjadi vapor. Oke, so semuanya, semoga kita sudah menjadi lebih paham yang dimaksud dengan pure substance dan zat murni, karena ke depannya tabel properti yang akan kita gunakan, data-data yang ada di situ semuanya adalah data-data untuk zat yang masuk ke dalam kategori pure substances. Lalu kita juga sudah memahami bagaimana suatu zat murni tadi mengalami perubahan fasa, mulai dari compressed liquid, saturasi liquid, kemudian mixture, saturated vapor, sampai pada akhirnya superheated vapor. Lalu kita juga sudah memahami bagaimana titik saturasi, baik itu pesat maupun pesat itu saling bergantung satu sama lain. Juga bagaimana latent heat dari proses vaporisasi itu lebih tinggi dibandingkan yang melting dan fusion, dan aplikasinya juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke semuanya, semoga sudah bisa memahami. Jika belum, silahkan nanti bisa ditanyakan selama sesi live session. Dan kalau begitu, semangat melanjutkan belajar Anda kembali. Terima kasih.